Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan uji T-related menggunakan SPSS. Langsung saja di sini terdapat soal yaitu seorang dosen akan melakukan evaluasi terhadap citra diri mahasiswa saat awal kuliah dan saat akhir kuliah dengan tujuan untuk membuktikan satu, apakah citra diri meningkatkan kepercayaan diri mahasiswa. Yang kedua, apakah ada hubungan yang signifikan antara kedua data atau variabel sebelum dan sesudah dilakukannya citra diri. Ketiga, apakah ada perbedaan percaya diri yang signifikan antara sebelum dilakukannya citra diri dan sesudah dilakukannya citra diri. Untuk membuktikan hal tersebut, sebanyak 10 mahasiswa dijadikan sampel dalam penelitian ini. Langsung saja di sini saya sudah ada di SPSS, yaitu ini. Kita di variable view dulu. Lalu nama yang pertama yaitu before. Maksud dari before itu adalah saat awal kuliah, dan dua itu after, yaitu saat akhir kuliah. Untuk desimalnya kita nolkan. Lalu measure-nya kita pilih scale. Lalu data view kita paste data yang sudah itu kita tulis di Excel. Lalu untuk mengujinya kita uji normalitas dahulu. Caranya yaitu deskriptif statistik, lalu tekan explore. Lalu ini diletakkan di sini dan juga diletakkan di sini. Untuk plots-nya kita pilih normality plot with test, lalu continue. Lalu tekan OK. Nah, ini udah muncul datanya. Kita fokus ke yang ini, tes normality ini. Lanjut, ini saya sudah letakkan di PPT untuk analisisnya. Nah, ini dasar pengambilan uji normalitas, yaitu jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Begitupun sebaliknya. Jika lebih kecil, data berdistribusi tidak normal. Hasil outputnya yaitu di sini 0,653 dan 0,995. Untuk signifikasi before yaitu awal kuliah 0,653 dan saat akhir kuliah yaitu 0,995. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 maka berkesimpulan data berdistribusi normal. Lalu setelah kita tahu bahwa data ini berdistribusi normal, kita lanjut untuk melakukan tes T-related. Kita pilih compare means, lalu kita tekan paired sample t-test. Nah, ini kita before kita letakkan di sini dan after kita letakkan di sini juga. Lalu kita tekan OK. Nah, ini sudah kita dapatkan datanya. Maaf. Ini datanya. Ini paired sample t-test. Nah, saya sudah letakkan di PPT. Nah, di sini hasil output SPSS uji T-related. Pedoman uji paired t-test atau T-related yaitu jika nilai signifikasi T-related lebih kecil dari 0,05 maka ada perbedaan yang signifikan antara sebelum dilakukannya citra diri dan sesudahnya. Jika nilai signifikasi T-related lebih besar dari 0,05 maka tidak ada perbedaan yang signifikan antara sebelum dilakukannya citra diri dan sesudahnya. Untuk analisis outputnya ini didapatkan nilai rata-rata yaitu mean ini sesudah dan sesudah citra diri lebih besar dari citra diri di akhir, sehingga sudah dilakukannya citra diri terbukti bisa meningkatkan kepercayaan diri mahasiswa. Setelah itu lalu lanjut ke paired sample correlation, didapatkan nilai signifikasi sebesar 0,015. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, maka berkesimpulan bahwa kedua data memiliki korelasi atau hubungan yang signifikan. Sedangkan di paired sample t-test ini didapatkan nilai signifikasi T-related sebesar 0,02. Di sini nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, maka berkesimpulan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah dilakukannya citra diri.
Lalu selanjutnya kita ke uji Wilkinson, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh stres mahasiswa terhadap IQ yang dimiliki. Untuk hipotesis penelitiannya yaitu ada perbedaan ketahanan stres awal semester dan ketahanan stres akhir semester, yang artinya terdapat pengaruh ketahanan stres terhadap IQ mahasiswa. Dilanjut, di sini saya sudah berada di SPSS. Untuk name yang awal kita tulis awal dan yang kedua akhir. Kemudian yang ketahanan label yang awal ini kita tulis ketahanan stres awal. Lalu yang kedua ini ketahanan stres akhir. Ini kita measure-nya kita pilih scale, desimalnya kita nolkan. Nah, untuk datanya ini saya sudah mengcopy data yang sudah saya letakkan di Excel. Kemudian pertama, karena kita akan menguji Wilkinson, maka data harus tidak berdistribusi normal. Jadi kita ini dulu, uji normalitasnya dulu, akan explore, lalu kita pindahkan ke sini, lalu kita plots-nya kita centang normality plots with test, continue, lalu tekan OK. Nah, sebentar. Nah, di sini sudah muncul uji normalitasnya. Nah, lalu setelah itu ini saya sudah letakkan di PPT, maaf. Nah, di sini dasar pengambilan uji normalitas yaitu jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal, maaf. Sedangkan jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05 maka data berdistribusi tidak normal. Untuk hasilnya ini di sini ada 0,17 dan 0,32. Didapatkan nilai signifikasi sebesar 0,017 dan 0,032. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,5 maka berkesimpulan data tidak berdistribusi normal. Karena data tidak berdistribusi normal maka kita bisa lanjut untuk ke uji Wilkinson. Nah, kita di sini kita memilih non parametric test. Lalu kita milih legacy dialog. Kita tekan to related sample. Nah, di sini kita letakkan di sini. Lalu di sini, nah di sini kita milih Wilkinson ya. Lalu kita tekan OK. Nah, di sini ini sudah muncul datanya. Untuk datanya saya sudah letakkan di PPT. Lanjut, output SPSS uji Wilkinson. Nah, di sini pedomannya jika nilai signifikasi itu Taylor lebih kecil dari 0,05 maka terdapat perbedaan ketahanan stres mahasiswa yang signifikan, yaitu atau hipotesis diterima. Lalu jika nilai signifikasi itu Taylor lebih besar dari 0,05 maka tidak ada perbedaan yang signifikan antara ketahanan stres mahasiswa di awal semester dan di akhir semester, atau hipotesis ditolak. Di sini di ujinya kita mendapatkan 0,454. Didapatkan nilai asumsi yaitu signifikasi itu Taylor sebesar 0,454. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 maka bisa diartikan bahwa tidak ada perbedaan skor IQ yang signifikan untuk ketahanan stres awal dan akhir semester, atau sama saja dengan hipotesis ditolak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.